on this computer. Baik adik-adik semua, selamat siang ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi utama database menggunakan CodeIgniter sebagai salah satu framework dari PHP. Nah, CodeIgniter sampai dengan saat ini memang yang dirilis ada versi 2, versi 3, dan versi 4. Versi 4 itu adalah versi yang terbaru dan mungkin boleh jadi adalah sangat berbeda ya dengan versi-versi sebelumnya secara strukturnya, tapi mulai digunakan juga gitu ya, mulai beberapa kesempatan ini digunakan. Tapi nggak apa-apa, nanti soalnya juga kita akan bahas menggunakan yang versi 4. Saya sih sudah download juga ya, ada bisa langsung ke ke CodeIgniter-nya di kemarin kan ada ya video yang sudah saya sampaikan ya itu ya. Yang pertemuan ke-8, sekarang pertemuan 9 berarti ini. Untuk yang CodeIgniter versi 3 sendiri sekarang udah 3.1.11. Nah ini saya download ya, udah saya ekstrak juga. Isinya seperti ini. Jadi yang pertama kita lakukan kalau mau bikin aplikasi CodeIgniter, di copy dulu nih ya hasil ekstraknya. Ini copy dulu yang ada application, system, user guide, dan lain-lain. Itu silakan di copy dulu. Dikopikannya kemana? Saya copy ya. Kita kopikan ke htdoc-nya gitu ya, ke htdoc-nya, ke exam. Jadi servernya Dede semua pas diinstal di rumah ya, htdoc. Terus ini 2021 misalkan kita buat saja tab ya kan, atau boleh lah, dulu ini saya paste aja dulu di sini. Nah ini ya sebentar. Oke, CI-nya tadi. Oke, misalkan kita rename ya, misalkan CRUD CI 3.11, misalkan itu ya, CRUD CI 3.11. Jadi ini yang tadi berarti ini foldernya ini nggak usah ada ya, saya delete aja. Yes. Oke, seperti itu. Nah, jadi begitu persiapan untuk membuat aplikasi dengan template CodeIgniter. Jadi ada, ini ya, di dalamnya ada lagi ternyata. Oh ya udah, copy aja deh. Saya cut, ya kan? Saya paste aja di sini, paste. Nah, ininya saya delete aja, shift delete. Ya, kayaknya waktu ekstraknya saya itu ya. Nah, untuk mencobanya tentunya ada silahkan udah aktif harusnya ya, exam PP-nya, Apache-nya terutama. Karena sekarang kita mau pakai database juga, berarti MySQL-nya jangan lupa diaktifkan juga. Nih, saya cobain aja ya. Tab 12701 itu berarti adalah 2021 ya kalau nggak salah ya. Kita itunya ya, htdoc 2021. 127 2021. Oke. Di 2021 kita nih ya, CRUD CI 3.11. Nah, jadi kalau menggunakan template awal dari CodeIgniter pasti yang tampil itu adalah ini. Ini adalah defaultnya di roots ya, bisa kita lihat ada sebuah controller yang namanya adalah welcome.php nih controllernya ini ya kan, controllernya ini. Isinya dia ngeload sebuah view yang namanya welcome_message. Oke, seperti itu. Untuk pengenalan awal terkait dengan CI sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan sekarang kita fokus ke bagaimana mengimplementasikan operasi create, read, update, delete ya gitu ya kepada database. Oke. Nah, saya juga sudah memberikan sumber ke adik-adik semua ya. Ini ada yang saya kasih linknya tuh ya. Membuat CRUD dengan CodeIgniter. Jadi input ke database. Sebenarnya kalau lebih lengkap lagi, adik-adik bisa lihat nih ya, urutannya di bawah ini nih. Nah, jadi yang ditulis oleh siapa nih? Oleh Mas Diki Alfarabi Hadi. Nah, ini boleh ya. Sebenarnya adik mau belajar pakai sumber manapun bebas, tapi ini salah satu contoh yang kita akan coba bahas dan kita ujikan. Nah, membuat CRUD dan menampilkan data, menginput data, ini halaman ini tuh yang kedua berarti ya, hapus data dan update data. Oke, kita mungkin kayaknya harus menampilkan data dulu. Nah, ini saya sudah buka sih ya, menampilkan data. Intinya adalah kita nanti mau tampilan akhirnya seperti ini. Nah, ingin tampilan akhirnya adalah seperti ini ya. Berarti ini kita harus bikin dulu nih, ada nomor, nama, alamat, pekerjaan, ya kan? Halo semuanya, ada Dek? Terdengar ke suara saya? Terdengar, Pak. Ya. Jadi di sini bikin dulu tabel, ada nomor, nama, alamat, pekerjaan, sama action. Nah, kayaknya Mas Diki ini juga ngasih kan ininya ya, apa namanya?
SQL buat nge-create database-nya. Betul? Halo? Betul, Pak. Ya, ini bisa ada di blok aja ya, di blok aja. Termasuk ada dua buah datanya, kita copy misalnya kita salin. Terus ada buka nih PHP admin ya kan? Misalkan saya di Epita deh, di Epita udah kita buka nih SQL seperti itu. Nah, saya paste di sini, coba saya lihat dulu, cek set oke, ini oke. Database-nya sih memang kita bedakan ya. Tapi yang jelas kan ini tidak akan dieksekusi lah ya. Tidak akan dieksekusi secara umum. Itu mungkin ini nggak usah dah, nggak usah lah ya. Yang jelas nge-create table namanya user, bla 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 lah gitu dan seterusnya. Dan masukin 2. Coba kita cek, kirim. Nah, jadi sekarang udah ada tabel namanya users harusnya ya. Users. Coba kita buka. Coba kita jelajahi. Namanya apa? Jangan-jangan apa? Tadi error nggak ya? Coba. Ini mah ya ini username password, struktur. Sorry, bukan struktur, maksudnya ini ya, SQL. Coba ya, saya ulangi ya. Saya paste. Oke. Oke. Namanya apa? User ya. Tanpa S ya, user tanpa S. Atau boleh juga saya ganti ya, misalkan ya, pengguna gitu ya. Pengguna, misalkan saya ganti gitu. Oke, coba kita kirim. Ada errornya nggak? Oh, ada errornya nih. 1 for key primary. Apa udah ada? Bentar. Oh, udah ada ya, tadi udah ada, Dek. Tadi mungkin belum di-refresh saja. Nih yang nggak ada itunya ya, ada user. Tuh. User. Tuh. Halo, ada deh semua? Udah tahu ini? Ini cara bikin database-nya? Halo? Sudah, Pak. Ya sebenarnya ada juga, ya bisa juga kan, misalkan eh di sini di Epita gitu kan, terus ada bikin bikin tabel namanya apa, kolomnya berapa, tapi kan udah ada SQL-nya mah bisa langsung kita running aja, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya, ini adalah datanya. Nah, ini datanya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan ini menggunakan kode igniter kita? Ya, coba kita lihat ya. Saya lihat dulu nih runutannya dia. Yang pertama adalah ADD semua perhatikan. Kalau kita mau berurusan dengan database, berarti ADD itu berkewajiban untuk masuk ke folder directory. Folder itu directory ya. Folder config ya. Folder config cari yang namanya database.php. Nah, itu silakan di CRUD CI311 ini kan adalah CI hasil download ya. CI hasil download saya rename. Nah, terus kita bagian application, ada bagian config nih, ada bagian config. Nah, di bagian config itu ada namanya database. Silakan nih dibuka nih. Klik kanan ya, saya buka edit with Notepad++. Nah, ini. Yang penting di sini adalah aturannya nih. Hostname kita ya kebetulan pakai localhost. Username-nya kalau pakai localhost kita biasanya kan root. Betul nggak ada deh semua? Halo? Iya, Pak. Passwordnya kosong. Database-nya tadi kita namanya Evita. Database kita tuh barusan adalah Evita nih. Kelihatan nggak nih? Evita. Halo? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Jadi di situ harus ada ubah, sesuaikan Evita. Nah, saya rasa yang lainnya udah cocok, udah oke, ya sudah, itu saja. Itu yang penting untuk menjamin supaya koneksi database kita ke menggunakan CI akan aman gitu ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah kelas ya, namanya CRUD, ada konstruktornya, ini seperti ini. Terus ada juga index. Index itu sebelumnya gini dulu deh. Sebelumnya, kalau index itu adalah metode yang akan secara default ditampilkan ketika kita tidak menyebutkan secara eksplisit apa metode yang di running. Nah, jadi nanti kalau kita manggil controller CRUD, ya berarti langsung otomatis defaultnya metode yang dipanggil adalah index. Kalau konstruktor ini akan dieksekusi ke setiap kali ada instansiasi dari kelas ini. Ya, jadi ini juga sama juga sih, akan dieksekusi ketika CRUD ini dipanggil gitu ya secara otomatis. Nah, jadi pertama-tama ya, ada di semua perhatikan. Pertama-tama itu adalah
kita akan membuat controller. Jadi adik langsung masuk ke folder controller. Nih, folder controller di sini. Jadi bikin di sini. Tadi ada welcome ini nih. Ya, itu kan welcome tuh yang ini nih, ya. Nih welcome ini. Berarti kita akan bikin controller di controller. Saya coba bikin ya. File, oke deh, new aja, new file, save as, kita ke controller deh. Kita ke controller mana nih controller? C, bikin controller sini. Nah, kita bikin di sini. Kita bikin namanya adalah CRUD. Nah, .php. Save. Dah, ya, CRUD.php. Nah, di sini kita akan bikin ya kelas, ya kan? Kelas CRUD, samain namanya dengan apa? Samain namanya dengan nama filenya. Berarti kelas, gitu kan? Kelas namanya apa tuh? CRUD. Kebayang nggak ada di semua? Halo? Iya, Pak. Dan karena ini adalah controller, maka dia harus menjadikan si CRUD ini adalah keturunan dari controller, ya. Jadi keturunan dari controllernya CI. Jadi kita extend. Nah, gitu tuh. Extend dari CI, gede tuh ya. CI controller. Nah, gitu ya. Coba kita lihat ya. Mana sih itunya? Oh, ini ya. Nah, ini tuh ya. CI_controller. Tadi saya pakai underscore nggak? Ya, CI_controller. Paham nggak dari semua? Halo? Paham, Pak. Nah, di sini ada sebuah metode yang akan otomatis dipanggil. Tadi namanya adalah ya, kalau metode function gitu kan, function namanya index kan, index tuh kayak gitu. Udah seperti itu. Misalkan cuma gini aja deh. Kita tuliskan dulu adalah echo. Ini adalah metode index ya kan, di controller CRUD, di controller gitu ya, CRUD. Nah, CRUD. Udah gitu aja dulu. Dah. Nah, supaya ini bisa dijalankan, ya sebenarnya kita bisa di URL ini, di sini nih, ya kan, defaultnya kan ke sini nih, CRUD CI itu. Nah, tapi kalau mau lebih itunya lagi adalah kita ketik index gitu kan, index.php, mau ke yang tadi ya, namanya adalah CRUD. Nah, benar nggak, Dek? Ke sini. Halo? Ya, ini Pak. Adalah metode index di controller. Cuma kan kita gimana ya supaya nggak ngetikin begini, pokoknya defaultnya itu beranda kita. Itu pokoknya home awal, otomatis ke sini. Nah, itu juga kemarin mungkin di video yang lalu sudah disampaikan. Jadi ada berkepentingan untuk menjadikan dia sebagai default controller, ada harus buka di config juga, application ya, config, ada yang namanya roots gitu. Betul ya? Masih ingat ya? Halo? Iya, Pak. Di bagian bawah ada default controllernya kan welcome tuh, ya nggak? Jadi kita harus ubah jadi apa? Jadi CRUD. Kebayang? Iya, Pak. Kebayang, Pak. Nah, sehingga kalau sekarang kita nggak ngetikin default, pokoknya langsung begini, defaultnya langsung ke sini, betul nggak? Nggak lagi ke welcome. Nih, liatin URL di atas. Ya nggak? Ya, Pak. Tapi ini secara defaultnya sebenarnya adalah si index yang tadi ya, yang saya tulisin secara lengkap. Index, PHP, CRUD. Nah, ini juga sama nih. Metode apa yang sedang dijalankan? Ini metode index yang ada di controller CRUD. Ya, karena tidak disebutkan secara langsung. Memang itulah keistimewaan dari metode yang namanya index. Dia akan menjadi default dipanggil kalau nggak disebutkan secara spesifik apa metode yang ada di controller tersebut ya, yang mau dipanggil. Nah, oke, yang jelas ini sudah seperti ini, udah masuk ke sini. Nah, kita coba akan bikin yang kayak gini nih, bikin kayak gini. Mana sih? Lihat aja ya supaya cepet nih. Ya, nih kan. Ada, saya mau lihat view-nya itu adalah, nah ini view-nya. Nah, bikin view-nya kayak begini ya. Bikin view pakai tabel. Pokoknya ada udah belajar HTML lah ya waktu perancangan web. Ini saya copy aja nih, saya copy nih kan. Saya copy aja, copy. Dan ingat, ini adalah view. Dan ini kita akan namakan sebagai view_tampil. Dan letakkan di folder view. Jadi ada silahkan ya di sini nih. Kita buka open. Berarti ke application, ke bagian views. Nah, views di sini ya. Ada S-nya ya, views. Pokoknya itu lah ya. Oke, di sini kita letakkan. Kita namanya misalkan tampil_view. Biarin kalau namanya agak-agak beda ya. Ntar kita itu kan. .php. Nah, save. Ini mah mau open ya. Mau ngopen.
Bikin di save dulu deh nih. New, saya paste aja di sini, file, save as, ke bagian views. Views di sini adalah tampil underscore v gitu ya. View artinya view, gitu. .php supaya kita nggak ketukar-tukar. Save. Nah, ini akan kita load, ya kan? Kita akan load. Cara ngeloadnya gimana di sini? $this, gitu kan ya? Betul nggak? Halo? Load, gitu ya. View. Terus sebutin aja nama filenya tanpa harus menyebutkan PHP-nya. Jadi apa? Tampil underscore v, gitu. Kebayang? Halo? Bayang, Pak. Jadi kalau sekarang ini kita coba run lagi, kita rerun yang ini, jebret. Nah, ada error. Call to independent function Anchor. Views tampil. Oke, sebentar ya. Sebentar. Kan ini ngeloadnya. Load view. This load view. Tampil v ya. Oke, tampilnya udah bener nggak nih? Oh, ini nih ya. Ntar dulu deh, ini echo Anchor tambah data. Errornya memang apa? Coba kita lihat dulu. Errornya itu apa? Oh, fungsi Anchornya nggak ada katanya. Itu line nomor 7. Iya, ini belum ada fungsi Anchor, belum bikin. Nah, kalau belum bikin berarti kita komenin aja dulu. Kita komenin aja dulu. Set. Nah, gitu ya, kita komenin dulu. Oke, dan ini pasti manggil fungsi Anchor. Set. Nah, apa error lagi nih? Line ini hasil ngopi soalnya ya. Function view. Function baris berapa? Emang banyak fungsinya. Oh, ini juga ada lagi di sini nih. Ya, Anchor lagi nih. Oke, gitu dulu aja deh. Oke. Ntar bisa kita ganti. Ini juga ada lagi nih Anchor lagi nih. Ada lagi Anchor di banyak tempat, ya kan? Kita coba refresh. Errornya baris line 18. Tampil view bar ini line 18. 18 for each user $u. Oke, bentar. Soalnya ini udah kayak dapet gitu ya. Oke lah. Sebentar. Kalau ini memang kayak diketabelin soalnya ya. Kalau ini memang harus dapat dulu ya. Harus dapat dulu ininya, harus dikerjain dulu semuanya nih. Karena di sini dapat kiriman ya. Tambah data di atas. Oke, sebentar. Atau oke, sebentar. Kita lihat dulu ini. Enaknya itu adalah gini aja. Kita ini di borderin udah terus sama action PHP. Soalnya ini udah ada isinya ya, kita komen. Kita komenin aja dulu deh ini ya. Gitu deh. Tapi nanti isinya jadi hilang juga tuh ya. Nah, baris 18-nya for each, dia belum dapat data soalnya. Oke, jadi baris 30. Wah, ininya penutupnya. Karena ini nggak ada. Jadi nggak bisa tiba-tiba ditutup. Ya udah gitu dulu aja deh. Ya, oke. Ya. Kayak gini ya. Nomor, nama, alamat, pekerjaan. Ya. Kelihatan ada semua? Halo? Karena ini datanya datanya belum dapat ya kan? Datanya belum dapat. Jadi tapi kita udah ada view-nya nih. Nah, ini adalah metode indeks di controller CRUD. Nah, itu mungkin saya hapus juga aja di sini. Ini saya akan hapus saja. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat coba di tutorialnya itu, dia pinginnya kayaknya nambahin data. Coba pas ngeload ini kelas, oke, sip, tampil data. Ternyata nih, iya betul. Di sini dia membuka tampil data sambil ngirimin datanya. Kebayang nggak? Halo?
Bayang, Pak. Maka yang tadi itu kenapa pada error? Karena belum ada variable user yang dikirim. Tadi kan saya komen-komenin tuh di sini nih. Tuh, ya, ada user ya, dia tiba-tiba nge-load user. Kebayang nggak? Halo? Iya, Pak. Seolah dia nerima user. Ya usernya nggak ada, makanya tadi pada error gitu. Karena usernya nggak ada. Nah, gimana supaya ada? Nah, kalau di sini adalah kita berarti akan membuat dulu sebuah model. Nah, membuat dulu sebuah model nih ya kan. This load model mdata. Nah, ini nih. Ini saya copy aja deh ya. Cepet ya. Copy, saya letakkan ke sini. Saya letakkan di CRUD ini. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Jadi konstruktor menjalankan konstruktor dari parent-nya. Konstruktor parent dari CRUD itu siapa? Ya si controller CI yang dikerjakan di sini dia pertama ngeload model mdata. Berarti kita harus punya model kelas yang namanya mdata. Nah, ini tutupnya, oke. Ini sih saya rasa parent ini kan setara aja ya, setara aja. Jadi udah ada dua metode nih di CRUD ini. Ada konstruktornya sama ada indeks ini. Nah, ini ternyata nanti sambil dikirimin data user data ya. Si dolar data nih dikirimin. Si dolar data ini adalah data user. Nah, berarti kan sekarang kita bikin dulu nih mdata ini. Berarti kita butuh bikin ini, copy. Dan dia berupa model. Jadi kita akan bikin baru file save as, kita ke model. Nih, ke model sini. Paste aja .php. Save. Nah, dia bikin lagi seperti ini, php tuh gitu. Gitu ya kan? Nah, gitu kelas ya. Udah saya save juga tadi ininya. Paste. Nah, gitu ya. Nah, ini berarti harus extend dari apa? CI model, Pak. CI model, betul. CI underscore model. Gitu ya? Halo? Ngerti? Paham, Pak. Paham ya, bagus. Tadi CRUD sini, ini modelnya, CRUD ini CI controller, gitu. Nah, sehingga kalau sekarang coba kita rerun lagi, sebenarnya belum ada perubahan sih. Kalau di rerun lagi, ini pasti belum ada perubahan, ya, belum ada perubahan. Tuh, karena ini tidak jadi di load ya tadi. Coba lihat dulu. CRUD ini, oh ya, tidak jadi di load ini. Yang ini malah harusnya gini kan, gini, tuh gitu ya. Datanya ini harus disiapin dulu, datanya harus disiapkan dulu. Nah, berarti nanti di mdata ini, kita akan memanggil fungsi namanya apa? Manggil fungsi namanya tadi get data kayaknya ya, betul nggak? Halo? Nih, di sini akan manggil fungsi namanya, bukan get data deh, tampil data nih, manggil tampil data. Jadi manggil tampil. Coba kita lihat dulu modelnya. Modelnya berarti ada di bawah mungkin. Nah, nih ya. mdata, oh ini. Ternyata kelas modelnya gini aja. mdata, nah ini ya. Copy. Saya coba ke sini kan. Nah, ke mdata ini. Nah, paste ya. Function tampil data. Nah, gitu. Berarti nanti di sini nih. Di sini. Bukan. Di sini ya. Kita akan memanggil tampil data itu ya. Nah, sebentar. Coba lihat dulu di sini. Oke, begitu. mdata tampil data get user db. Berarti kita harus mengaktifkan terlebih dahulu si itunya ya, apa namanya? Database-nya. Itu database-nya. Sebentar, saya lihat dulu di controller-nya, berarti harusnya ini ya. Ini nih. Ini tambahkan ini. Copy ya. Saya tuliskan di sini. Gitu. Data user, data. Oke, this mdata tampil result. Ini dia. Tapi kalau begini saja, kayaknya juga di sini disuruh mengaktifkannya. Kalau kemarin kan saya load di konstruktornya ya, di konstruktor datanya ini database. Nah, tapi kayaknya kalau di sini dimintanya ada nih mengaktifkan di auto load ini, array database ini, libraries ini. Nah, untuk bisa menjalankan ini, Ada harus ngebuka ini. File, open, application, masih di config, ada auto load, open. Termasuk URL juga sebenarnya bisa nih. URL tuh di bagian helper ya kan. Nah, bisa juga nih. Helper di sini URL. Tadi kan kalau kita di controller CRUD ini, URL ada di sini dipanggilnya. Betul nggak? Halo?
Iya Pak, betul. Kalau ini hanya akan berlaku pada controller ini aja. Jadi kalau ada controller lain pakai URL seperti base URL, site URL dijalankan itu akan error, hanya akan berlaku di sini. Tapi kalau ternyata ini kan database di semuanya juga berlaku. Jangan di load-nya di sini. Misalkan jangan di load-nya di mdata ini, tapi di load di semuanya. Nah, itu silakan di bagian auto load, di sini di bagian library. Ya, bagian library kalau dia tuh libraries ini nih, ya. Libraries di sini silakan aja masukkan adalah database. Nah, database tuh ya, library itu database. Supaya apa ini di load? Nah, ini mungkin boleh deh. Jangan di load dulu, jangan di load dulu. Ya, jangan di load dulu. Tapi misalkan tadi apakah udah ini udah selesai, udah kayak gini ya. Nih. Tapi nanti ini akan error nih, yang ini akan error nih. Nah, kalau nggak ada database itu, boleh kita coba running aja ya. Kita coba running dulu, ya. Nah, error nih. Coba nih, errornya liatin. Di modelnya, di model PHP error. Ya kan? Dia bilang apa? Tampil data, di fungsi tampil data dia bilang, ya kan? Di fungsi saya pengen ngelihat sampai nah ini, manggil fungsi get-nya itu dia gagal ya kan? Fungsi get-nya dia gagal. Nah, gimana supaya itu bisa berjalan? Ya tadi saya bilang, silakan di sini diaktifkan apa, Dek? Halo? Database. Kebayang? Ya, di load nih helper library-nya. Kalau sekarang saya running ulang, enggak jadi error itu ya. Tapi di sini kita lihat apa nih? Undefined constant disk di line CRUD baris 14. Oke, baris 14. Kita lihat di CRUD sini baris 14. Oh, sorry. Dolar maksud saya. Dolar disk. Oke, run. Tuh. Halo, ada di semua? Iya, Pak. Ya, tapi kok nggak muncul datanya? Oke, kayaknya di codingan itunya tadi saya sempat komen-komenin kan, di tampil PHP ini kan? Iya nggak tuh? Halo, nih, kelihatan? Nah, ini aktifkan. Sekarang soalnya udah ada user. Kalau nggak percaya boleh nih, kita echo aja ya. Kita echo, bilang di echo deh, gini. Print underscore R, si dolar user. Nih ya, coba saya running begini. Kita run, tuh, udah ada nggak? Ada Andi, ada Budi, betul nggak? Halo? Iya Pak, udah ada Pak. Udah ada ya. Kalau udah ada begini mah aman. Berarti ini bolehlah diaktifkan. Untuk setiap yang ada di user sebagai ambilin mulai dari nomornya. Ini nomor mah itu dari atas ya cuma itu doang apa? Cuma ditambah-tambah doang. Mulai dari namanya, alamat, pekerjaan diambil-ambilin. Nah, ini penutupnya. Tuh begini. Set. Ini kita run. Tuh begini. Kebayang ada semua? Halo? Iya Pak. Gitu ya. Jadi ini adalah barusan perlu diingat lagi kita punya sebuah CRUD controller dia ada dua konstruktornya ini sama ini indeksnya. Di indeks dia ternyata memanggil sebuah model ya namanya mdata. Jangan lupa di atas sudah dipanggil dulu nih di load modelnya mdata. Terus habis itu sini tampil data ya. Tampil data itu adalah salah satu metode yang ada di mdata ini mdata ada tuh tampil data dia ternyata mengembalikan hasil query ya select bintang from tabel user. Nah, pokoknya get ini udah ada di sebagai metode database. Metode database itu DB. Supaya ini bisa dipanggil jangan lupa ada di auto load-nya diaktifkan. Nah, libraries array database. Nah, database ini ya kan udah habis itu dapat datanya diterima sebagai user ya data user tapi ingat pas dikirim data sampai di view yang keterima itu adalah usernya nah jadi ini bisa ambil user bagian nama user bagian alamat user bagian pekerjaan sampai di sini jelas halo Jelas Pak. Oke. Nah selanjutnya nih adalah Anchor ya Anchor ini CRUD edit ID hapus. Oh iya, oke. Sebentar, kita coba lihat dulu deh. Ini yang Anchor ini apa ya kan? Yang Anchor ini apa nih? Coba. Ada fungsi Anchor yang dibikin Anchor. Anchor. Nih ya. Fungsi Anchor data, Anchor adalah fungsi record untuk membuat hyperlink. Oke,
Oke, tapi Anchor itu berarti bikin URL kayaknya ini mah ya bikin URL aja ya. Anchor, tapi ini harus kayaknya harus menyertakan apa? Coba taruh bentar. Anchor. Oke, Anchor jadi. Nah, ini ya. Anchor ini harus meload dulu helper URL. Oke. Nah, ini jangan-jangan nggak bisa kebuka gara-gara di sininya nggak ada URL-nya nih. Padahal di sini kan udah ada ya. CRUD, construct, URL, helper. Coba nih, di sini coba kita aktifkan kembali. Anchor-nya, si Anchor-nya itu mana? Anchor, oke ini ya. Echo, Anchor, tambah data. Kalau ini Echo, coba kita aktifkan aja. Si Anchor ini. Oke, coba kita rerun. Ini ya berarti ya. Oke. Udah ada. Udah ada URL-nya. Kebayang nggak dari semua? Halo? Iya, Pak. Nah, sebentar. Kalau pas ini ditambah data, kita akan kemana nih? Kita akan ke controller CRUD. Metodenya namanya tambah. Betul nggak? Iya, Pak. Karena tambah belum ada ya not found. Karena tambah belum ada, maka not found. Maka daripada itu kita akan beranjak ke sini. Ya, ke slide yang berikutnya nih. Yang apa? Ini kan tadi yang nampilin. Ya, nampilin udah beres nih. Nampilin udah beres, berarti kita akan ke sini, ke tambah ini. Ya. Ditambah ini supaya cepat ya, kita lihat saja dulu, lihat dulu apa yang akan dibuat di sini. Di sini pertama, oke, kita tambahin baru nih, berarti nambahin metode ini. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Kalau yang atas kan udah kan tadi ya? Yang atas udah kan? Berarti metode ini nih. Kita salin aja. Ya, kita salin. Terus berarti di CRUD. Itu di CRUD. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Bikin. Function tambah. Tuh ya. Terus dia ngeload view input. Berarti ini kayaknya sebuah view nih. Ya. Jadi di sini saya bikin aja dulu. New. File. Save as. Nih ada tampil underscore view. Berarti di sini ada. Tadi namanya apa? View input ya. Kok input apa input p gitu ya .php deh save. Nah input v coba kalau di sini apa saya ganti aja v input v gitu ya. Nah input v oke. Di input p ini silahkan ada deh bikin HTML-nya, bikin form gitu lain-lain sebagainya ya, bikin form. Coba lihat dulu nih. Oke, oh ini tanya ya, ini ya, ini HTML bla 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 ini nih. Nah, copy, saya akan letakkan ke sini. Paste, oke, save. Jadi kalau sekarang kita tadinya not found, sekarang tambah udah ada dan udah nampilin buat form inputnya. Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Ya malas ngodingnya ya ini sumbernya nggak apa-apa kita tuliskan aja kan memang sumbernya gitu ya. Tapi ada di jangan malas, mungkin saking gampangnya gitu jadinya agak malas gitu. Tapi Bismillah mudah-mudahan. Tapi paham ya ini ada di semua halo? Insya Allah paham, Pak. Insya Allah ya. Nah berarti di sini ada 3 buah elemen, nama, alamat, pekerjaan. Yang jelas di sini perlu kita tahu namanya name-nya nama, alamat, pekerjaan, sama submit-nya tambah. Sama di sini perlu diketahui juga action-nya adalah akan menuju kemana nih? CRUD tambah aksi. Boleh nih kita tekan aja misalkan ya. Kita tekan aja misalkan ABC, coba kita tambah. Nah, oh ternyata dia CRUD tambah aksi. Kebayang ya ada semua? Halo? Iya, Pak. Tapi kalau ini begini kayaknya nih nggak bener nih CRUD tambah aksi begini nih. Dia not found begini harusnya kan index.php bla 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 gini, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Jadi kalau tadi kan nggak ketemu juga, misalkan nih kita nyari metodenya ngaco gitu ya, ngaco. Tuh, not found-nya begini, bukan kayak yang barusan. Kebayang nggak? Ya, Pak. Kalau ini berarti karena kurang harusnya ada index.php gininya nih. Oke, itu mungkin kita lihat dari sini nih, echo base URL ini nih. Ini echo base URL-nya kayak gimana? Ya harus mungkin nih jangan base URL karena kalau kita lihat di bagian config ya file open
kita lihat application, config, kita bagian config, kita buka, ada di sini, oh ini nih, adalah base URL gini, kosong. Kalau kosong, ya memang yang akan diberikan itu hanyalah sampai dengan sini doang nih, sampai sini doang. Nah, kita cobain ya, kita cobain nih. Kita cobain aja yang tadi, misalkan saya di bagian apa nih? Di CRUD sini ya, di CRUD sini. Oke, tambah udah. Terus ngeload input fee adalah ini. Nah, base URL ini di sini. Coba di atasnya saya coba bikin gini ya. Tab PHP, tab saya gini echo base URL. Dah gitu ya. Titik koma. Nih. Ya. Saya back, saya refresh. Tuh ya. Lihat ya. Kan gini kan? Ya nggak? Iya, Pak. Harusnya kan ada tambahan apa lagi? Index.php. Betul? Baru itunya. Yang lainnya. Nah, makanya di sini harusnya sih bukan base URL, harusnya adalah site URL. Nah, kalau site URL nanti akan digabung dengan ini nih. Sorry. Mana. Config. Nah, digabung dengan ini. Nih, dengan index page-nya ini. Jadi kalau seperti itu kita rerun set. Loh, kan ada index.php gini, ya nggak? Iya, Pak. Jadi ini harusnya index.php nih di sini nih. Di mana tadi teh? Di input. Nah, input. Ini jangan base URL, jangan itu apa? Ini saya hapus aja. Cuma nyoba doang tadi. Ini adalah site URL. Site URL. Nah, sebenarnya ini juga nggak usah begini, langsung aja masukin ke dalam ini ya. Bisa kan? Halo? Betul nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, Betul, gitu Pak. ya. Metode post oke kayak gitu. Di concat juga bisa sih, tapi nggak apa-apa. Digituin juga nggak apa-apa. Set, nah gitu. Jadi kalau ini saya tambahkan, tap. Nah, memang not found, tapi kan bukan yang tadi kayak error keluar dari CI-nya, bener nggak? Iya, Pak. Berarti sekarang yang wajib kita bikin adalah metode yang namanya apa? Tambah Aksi. Tambah aksi. Ini lihat ya. Harus bikin metode tambah aksi. Nah, kita lihat lagi supaya cepat ke sini. Ditambah aksi itu, ini kan yang ini udah beres ya, saya tutup. Nah, ini nih. Nah, ditambah aksi ini kontrolernya nih tambah aksi. Nah, ini nih tambah aksi ya kan. Tambah aksi itu dia akan ngambil ya kan. Ini kan this input post berarti ngambilin dari elemen-elemen, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Tadi kan ada 3 kan, ada nama, ada alamat, ada pekerjaan. Yang ini loh, yang saya back dulu deh. Nah, ini kan ini nama, ini alamat, ini pekerjaan. Name-nya, paham? Paham nggak? Halo? Paham ya? Ini dapatnya dari mana? Ini dapat dari elemen form ya? Iya, Pak. Terus membentuk array, betul? Betul, Pak. Nah, terus menjalankan input data. Oh, berarti ini ke model nih. Ini M data ini model kan? Ya nggak? Nah, Ya. berarti tuh habis itu ngapain nih? Redirect CRUD index. Oh, ke index lagi. Oh, setelah masuk ke itu ya, ke index lagi. Oke, ya berarti ini aksinya gitu. Oke, siap. Ctrl C, saya copy aja supaya cepat ya kan. Kita ke tampil. Nah, bukan. Ke CRUD. Nah, ini. Ini tadi tambah itu nampilin popnya. Kalau aksi tambah aksi itu berarti melakukan aksi penambahannya. Tapi akhirnya akan di-redirect lagi kemana? Ke halaman awal. Cuma di sini kita berkepentingan untuk membuat fungsi input data ini. Betul nggak? Iya, Pak. Kalau ini begininya ya nggak jalan. Nanti pasti error nih. Input datanya nggak ada. Karena di M-data ini kita belum ada tuh input data. Adanya baru tampil data. Nah, coba kita kembali ke tutorialnya. Di sini apa yang ada nih input data. Nah, ini. Ternyata input data itu cuma this M-data input data user ya kan. Oke. Data user ini nih tadi ya. Data input data di modelnya nih ini nih. Tuh. Ya karena kita udah punya objek database, tinggal this db insert. Nah, kalau tadi ngambil semua select bintang from tabel user pakai get, sebutin nama tabelnya. Kalau ini juga gitu tuh. Insert tabel. Nah, nama tabelnya apa? Terus datanya apa? Tapi ingat, data yang dibentuk itu harus rapih. Nih di sini bikin arahnya rapih. Ini harus sama dengan nama field yang ada, nama kolom
di itu ya, nama kolom yang ada di mana? Di database, di tabel. Harus sama dengan ini. Harus ada nama, alamat pekerjaan ini yang wajib. Kalau ID ini kayaknya otomatis ditambahkan. Kebayang ada di semua? Halo? Iya, Pak. Ya. Udah rapi ini. Dipanggil data user, oke. Nah, di sini tinggal kita copy yang ini aja, input datanya. Cuma sebaris tuh ya, sebaris gitu. Nah, silahkan di sini. Tuh, input data. Ini gini lah ya. Nah, gitu. Nah, gitu. Nah, tabel. Di sini tabelnya tadi namanya user kan? Nah, user. Ini nama tabel. Ini nama tabel nih. Ini nama tabel. Ini adalah data yang strukturnya udah proper. Udah beres nih. Set. Coba ya. Kita coba jalankan dulu. Set. Kita back dulu deh ya. Tap. Kita tambah datanya. Misalkan, coba sebentar. Nah, coba nih. Si Adarul, ya kan? Adarul ada nggak? Halo? Ada, Pak. Oh, ada, siap. Adarul, kamu rumahnya di mana? Itunya, kotanya? Bogor, Pak. Bogor. Di mana Bogornya? Citerep, Pak. Oh, Citerep ya. Citerep lah ya. Citerep gitu, Citerep. Begini ya, bukan sih? Salah ya? Citerep. Reup, ya, Pak. Citeu. Begini. Reup. Gini. Iya. Tambah nah gitu, Pak. Ini juga. Oh ya, Iya. udah. Yang punya Citerep deh. Oke. Kamu kan apa? Mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Kita tambah SAP. Tuh, udah masuk belum tuh Adaral? Halo? Masuk, Pak. Masuk ya. Masuk Adaral, ya kan? Masuk, Pak. Sampai di sini alurnya ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti ya. Pokoknya nih kata-kata kuncinya yang pertama adalah kenapa kita harus ngeload model? Ya karena si mdata mau dipanggil di sini. Mana manggil? Nih manggil buat nampil data. Nih manggil buat nge-input data. Betul nggak? Betul, Pak. Maka harus di-load ini. Ini kenapa harus nge-load helper URL? Tadi karena ada manggil ancor di sini nih. Manggil ancor, sorry, di bagian tampil. Ya, ada manggil ancor, di bagian input juga ada manggil site URL. Nah, itu butuh URL, butuh helper yang namanya URL. Nah, itu. Ini lagi ngapain nih? Oh ya, ini mah mdata tampil ini ngambil data. Nah, kalau kita lihat ke mdata sendiri di sini ya bisa pakai disdb begini, ini database. Jangan lupa tadi di bagian apa namanya? Config untuk autoload-nya, database-nya harus dipanggil supaya bisa dijalankan DB-nya itu. Oke, udah seperti itu, udah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi yang URL-nya pas lagi tampil. Pas lagi tampil itu kan ada edit, ada hapus, betul ya? Iya, Pak. Ya, ada ancor gitu. Coba kita lihat dulu deh. Kita lihat dulu. Set. Coba edit ini. Bener nggak tuh? Oh, udah bener ya? Di sini kita punya index.php CRUD edit 1. Wah, berarti ini kira-kira kalau udah begini linknya, kita berarti harus bikin metode apa? Edit. Nah, betul, metode edit di controller CRUD, betul nggak? Betul. Nah, dan menerima berapa buah nilai? Ada nilai yang dikirim kan tuh angka 1, angka 2, tuh kelihatan nggak? Angka 3, beda baris, beda yang dikirim loh. Halo? Bener nggak? Ya kan? Iya, Pak. Itu kan, nih, kalau saya klik nih yang nomor 2 ya, SAP. Tuh, liatin, kalau nggak di atas nih. CRUD, berarti controllernya, edit metodenya, sambil ngirimin angka 2, ID-nya, paham nggak? Iya, Pak. Berarti nanti pasti ada metode yang argumennya ada sebuah, yaitu ID. Supaya kalau ngedit itu ketahuan yang mau diedit yang mana. Benar nggak? Benar. Oke. Nah, di sini sih saya rasa ini saya ambil ini karena udah lengkap nih. Kita mungkin yang update dulu deh, Ya, update data dulu, perhatikan. Nih, lihat ya, supaya lebih terlihat, perhatikan. Nih, function edit. Nah, ini kita akan bikin ini. Jadi, aduh. Ya. Ini
Adik-adik kalau di apa namanya? Di code igniter kita juga tuh bisa nge-query ya, nge-query sambil ngasih seleksi. Seleksinya itu pakai misalkan select bintang from tabel apa where gimana gitu. Misalkan where ID-nya sama dengan ini gitu. Kebayang nggak? Halo? Halo, ada di semua? Bayang, Pak. Nah, ya. Jadi nanti kita function edit nih. Ya. Nah, ini saya copy aja dulu. Kita copy dulu aja nih. Nah, copy ya kan. Sebenarnya copy itu bisa di sini ya. Ini ya. Halo? Copy gitu kan? Ya nggak, Dek? Iya, Pak. Heeh. Berarti ini kita akan ke CRUD ini. Nah, di bawah nih. Set. Tab tuh ya kan. Kok malah input ya? Salah, ini kumaha, ini kan di copy. Copy. Oke, udah. Coba ini. Ctrl V. Salah. Ada deh. Kok nggak berjalan sepertinya. Nah, copy aja lah. Salin. Paste. Nah, edit tuh kan. Edit, where-nya gini, datanya, user, oke, ID, dapat nih kirimannya. Data user, berarti kita juga berkewajiban kemana nih? Kalau begini, lanjutannya kemana nih? Halo? Yang harus dirapihin berikutnya, alurnya dari sini. View edit, Pak. Harus ke sini, nih. Ke sini dulu. Jangan edit dulu, tapi ke sini dulu. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita harus data user, this mdata, edit data. Edit data ini tapi kayaknya kayak ngambil sebuah data ya. Lalu ngambil sebuah data, terus nanti bisa dikirimin ke sini. Jadi istilahnya menampilkan kembali data yang lama. Kalau mau ngedit kan kita tampilin dulu data yang lama sebelum diedit, betul nggak? Betul, Pak. Berarti edit data itu berarti data yang mau diedit nih. Harusnya ke model dulu nih, kita ke model. Coba lihat. Nah, ini ya edit data nih ini. Ternyata kan bener kan tuh pakai get where ini. Edit data ini belum edit, ini baru ngapain? Baru ngambil data yang lama ke mdata di sini. Oke, itu tutup kelasnya. Ini. Kagak kedapet semua, Nah, copy ya. Paste. Nah, ini ya. Ini akan mengembalikan mirip kayak get gini, dbget tapi ada where-nya. Karena sekarang ada where-nya. Nih, ini nih. Tabelnya sama-sama tabel users, ya kan? User tanpa S ya. Nih, ya dari sini nih liatin. Ini nih where-nya tuh ini, ID tertentu, user, result. Oke, kita lihat, nih ya, kelihatan ya, nah ini, sehingga nanti akan diterima di sini. Nah dari sini baru kita akan beranjak ke v-edit. Nah berarti kita butuh codingan v-editnya. V-editnya passive view nih, nah passive view nih kalau begini. V-edit itu passive view, saya akan bikin di sini aja, tampil ini, inputnya ini, oke. Saya buka ini dulu, saya bikin baru, sub. Wah, gitu ya. Kita file save as. Misalkan di sini namanya tadi apa ya? Di sini namanya adalah p_edit. Atau ya kalau saya ini ya, edit lah. edit_p.php supaya seragam di belakang semua. Tuh kayak begitu. Berarti fungsi edit kayaknya mirip kayak apa? Mirip kayak yang POM input. Tapi kalau sekarang di echo value nih, ada echo value-nya ini nih. Ada echo value-nya nih. Nah, ini saya copy aja nih. Dari bawah deh ya. Saya copy. Nah, saya copy. Set. Nah, sama males ngodingnya juga, di-copyin aja. Copy, kita hargai dia ya. Yang sudah menuliskan itu. Nah, di sini paste. Nah, ini sebenarnya mirip seperti input. Mirip seperti input. Perbedaan utamanya adalah apa? Di sini dia pakai apa? Ada nge-echo value, betul nggak? Halo? Betul, Betul, Pak. Pak. Nge-echo value dari user. Ingat, ini user sekarang cuma satu usernya, cuma satu record, tapi ada namanya, ada ID-nya, oke. Ada alamatnya juga, oke. Tapi ini memang yang ini hidden ya, jadi nggak akan tampil sini, nggak akan tampil. Yang tampil itu adalah ini, nama, alamat, pekerjaan, sama button, oke. Nah ini juga tadi kan udah tahu ya, ini pasti ngaco nih, kurang tepat karena kita base URL-nya nggak kita ubah-ubah.
kalau dia kayaknya diubah sih, ditambah indeks di belakangnya. Kalau ini mah kita pakai apa? Site URL aja ya. Halo? Iya, Pak. Jelas? Nah, sehingga kalau sekarang kita kembali ke sini ya, edit 2 tab. Wih, an error. Oh, nggak ada. Oh, ya nggak ada. Tadi kita ganti P-nya di belakang. P-nya di belakang, bentar. Di controller, nah bukan P edit, kalau kita edit P ya saya tuker ya, saya tuker. Sap. Nah, kita back dulu sebentar. Refresh dulu, tab. Kita edit yang nomor 2, si Budi. Set. Nah, dapat nggak? Halo? Dapat, Pak. Dapat, Hmm. Pak. Nah, pas ini kita tekan, simpan, jebret. Akan kemanakah dia? Oke, nggak apa, kita jebret tuh. Akan kemana dia? Nah, ke indeks. Wah, ini ya. Kurang slash ya. Ya nggak? Di atas kelihatan nggak tuh? Kurang slash nih. Index.php/CRUD update. Gitu kan? Makanya enaknya sih gini nih. Enaknya tadi teh kita biasanya di bagian edit ini kan begini tuh. Ya, mungkin kalau mau begini, tambahin gitu. Tuh ya. Saya back, ulangi, set. Tuh, masih belum ini, masih belum itu, share gitu dulu. Nah, udah harus refresh dulu. Sap. Dah, simpan. Tuh. Ya, error ya not found tapi masih dalam kerangkanya code igniter kan, ini kan kalau begini kan? Ya enggak? Ya, Pak. Berarti kita butuh metode apa? Update. Di controller CRUD kan? Masih kan? Ya enggak? Iya, Ya, Pak. Pak. Nah, ini aksi update-nya nih kayaknya nih. Coba kita lihat aksi update-nya tuh kayak gimana. Ini kan yang apa ini? Ini mah yang tadi nambahin ya. Membuat input. Ini mah berarti udah beres. Nah, ini sekarang. Set. Berarti kita mau update. Controller update. Method update maksudnya ya. Bentar. Oke, ini udah. Update. Hapus edit data tabelware tadi. Namanya update data emang tadi update namanya. Di situ di controllernya. Di CRUD-nya edit. Oh ya, sebentar. Bentar, bukan di situ maksudnya. Di sini. Edit data. Berarti ini harusnya update ya, ya nggak? Ya kan? Where $data, taruh. Emang ada yang lain? Input tampil data, input data, hapus data. Oh, ini pakai itu semua, ada data-datanya di belakangnya. Nggak apa, kita copy aja. Kita copy di controller, kita ke controllerin, tapi karena ini mah ada data-dataannya, berarti ini kita hapus aja belakangnya. Paham? Ada semua, halo? Paham, Pak. Ya. Update ya. Tapi katanya akan manggil, emang dipanggil where $data, tabel. Sebentar. Oke. Harusnya mah nerima inputan dulu ya. Iya nggak sih? Ini kok nggak ada inputannya, ini kayaknya agak-agak ini. Nah, dulu bentar. Nah, ini harusnya nih. Nah, harusnya datanya ini apa nih? Apa ini update? Control CRUD, oke. Di sini kita tangkap dulu. Nah, ini harusnya ada ini nih. Post, oke, data array, dan variable where yang menjadi bentuk data yang diupdate ID yang mana. Oke. Untuk menghandle update data, kita gunakan fungsi update data pada model M. Kita buat. Oh, itu mah. Ini mah controller, ini mah model ya? Ada di semua, halo? Saya salah ya? Ini mah model ya? DB-DB gini ya? Harusnya controller kita mana sih? Controllernya, oh ini nih, astagfirullah. Iya, ini nih harusnya nih. Nih, ini kan ambil, where ambil, ini juga ambil. Oh ini, sorry. Salah baca. Copy. Berarti ini bukan ini. Paste. Nah, ya. Update. Nah, update mah nggak nerima input apapun. Update, nih nerima input dari elemen form-nya. Paketin dalam array yang rapih, yang proper.
Proper to artinya harus sama dengan nama field di database ini, di tabel database. Where, array, ID-nya, oke. Ambil juga nih, karena ada yang hidden. Karena ada yang hidden nih, ini ya. Nih, ini nih. ID terpisah, karena ID mah auto increment kalau di tabel. Terus ini untuk where data user. Oke. Where-nya untuk si ID-nya. Terus kalau ini udah beres, nanti baru CRUD index. Tapi kita butuh nih update data. Oh, yang tadi saya copy itu malah update data nih ternyata. Nih, yang ini adalah update data. Ini adalah model ya. Nih, data. Tadi nggak ngeliat ke atas itu. Nih, copy ini. Oke. Kita paste saja di model. Nah, di sini nih. Nah, model ini. Set. Nah, di model akan nerima 3 buah argumen. Mulai dari ini where, ID tadi ya. Ini adalah ID. ID sama dengan tertentu. Terus ini data. Data ini yang sesuai dengan tabel tadi. Terus ini tabel, namanya tabel user. Itu sih udah default aja. Nah, string user. Nah, ini nih, user, nama tabelnya. Habis itu beres, langsung ke CRUD index. Oke, kita coba ya, kita cobakan. Tapi kalau ini post mah hilang ya kan? Set, oke. Budi, coba saya ganti. Ternyata ini bukan Budi. Ternyata ini adalah Ahmad. Ahmad, ternyata Ahmad Parisi. Ahmad, halo. Ada Ahmad Parisi nggak? Ada, Pak. Kamu dari mana? Bogor juga? Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Di mana Jakartanya? Timur. Jakarta. Apa Jakarta Timur apa? Ciracas, Pak. Ciracas, oke. Ya. Ciracas, Jakarta. Nah, oke. Supaya ini kelihatan juga kita ganti juga. Ya, misalkan programmer CI. Oke. Kita simpan. Sub. Tuh, lihat ya. Yang Budi udah jadi Ahmad Parisi, Ciracas, Jakarta, programmer CI. Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Oke. Ya, kita review dulu sedikit. Kita review lagi sedikit, ya kan? Nah, lihatnya ke sini aja supaya lebih enak tampilannya. Jadi pas edit ini ya, yang pertama-tama kita harus siapkan adalah pastinya di controller ada pemanggil fungsi pemanggil view edit. Pemanggil view edit. Ya kan? Nah, ini nih. Pemanggil view edit. Pas manggil view edit itu ada harus nerima apa? Data yang mau dieditnya dulu. Wah, kan beda nih. Kalau kita panggil gini kan, nih kita di sini ya. Nih kalau tambah data. Nah, kalau tambah data ini kosong, nggak ada ya perlu sesuatu nilai apapun. Nah, bedanya dengan edit, tampilannya sih mirip. Tapi kalau edit nih ini ya, Andi Surabaya web programmer edit. Tuh, ini harus ada data Andi Surabaya sama web programmer. Itu gimana diperolehnya, ya kan? Itu diperolehnya adalah di sini sebelum kita manggil edit ini ya, view edit, untuk yang view edit kita akan dapat kiriman ID ya, terus pakai simpan sebagai where ya, where itu untuk kondisi yang jelas yang harus property ini, yang harus property ini. Jadi kita akan nge-query ke database, ke tabel berdasarkan ID tertentu. Ini nggak boleh diganti-ganti, ini nggak boleh diganti-ganti, ini nggak boleh berubah. Ini harus sama dengan ID yang di tabel. Kalau di primary key-nya namanya adalah IDX, ya ini harus IDX, ini harus IDX gitu. Ini dapatnya dari kiriman ya, dapat dari kiriman. Nah, yang ini soalnya dapat dari sini kiriman. Nah, oke. Terus nanti panggil fungsi edit data. Edit data itu adalah pasti model. Model, jadi ini data yang mau diedit itu mana? Ini nih. Nah, edit data tuh kayak gini. Jadi nge-get ya, tapi sekarang bukan hanya tabelnya yang disebutin, tapi ada where-nya yang tadi ya, where-nya. Maka ini cocok nih dengan ini. Nah, ya. Tuh ya. Mana lihat nih. Nah, ini ya data. Oke. Seperti itu udah beres. Berarti terakhir tinggal yang hapus ya. Halo? Iya, Pak. Kalau yang hapus sebenarnya di situ udah ada ya. Tadi udah muncul tapi nggak apa. Kita di sini aja deh nggak apa-apa deh. Soalnya kalau di sumber ini yang dibahas tuh hapus duluan. Oke, lihat dulu di controllernya. Controller kalau ditekan hapus, tak dulu ke sini dulu. Oke, kita simpan, nggak ada perubahan apa-apa. Kalau kita hapus nih, atau bikin dulu tambah data dulu yang pertama ya. Nama baru kan gitu ya.
alamat baru gitu. Pekerjaan baru ini untuk yang dihapus. Tambah. Tuh datanya ada 4. Ini mau kita hapus nih. Kalau ini kita hapus, jebret. Nah ya, lihatin di atas. Berarti kita harus bikin metode yang namanya apa? Hapus. Hapus. Dan si metode hapus bisa menerima sebuah nilai ID, betul ya? Betul, Pak. Mm-mm. Nah, itulah yang sejalan dengan ini, Nih, function hapus, nerima ID, terus bikin where juga. Ini harus proper bentuknya ID, dapat kirimannya si 4 kalau tadi 4 di sini. Terus manggil ke model mdata, manggil fungsi atau metode hapus data. Kita belum bikin tentunya. Nah, ini kita bikin dulu di CRUD ini. Dihapus tuh ini buat yang mana nih? Sebentar, set. Oh, yang itu. Oke, nih. Tap. Nah, ini ya, fungsi hapus. Nah, terus kita bikin hapus data ini nih. Hapus data, kita copy ke mdata, tapi udah ada sih sini ya. Hapus data, kita lihat coba di metodenya. Di metode ini apakah udah ada hapus data? Itu CRUD, mdata. Nah, mdata ini lihat nih. Nah, edit data. Nih, hapus data ternyata gini ya. Nerima ID-nya apa? Yang beda tuh cuma metodenya, metode DB-nya. Metode DB-nya adalah pakai delete. Jadi tadi kita udah pakai get, udah pakai insert, udah pakai get where, udah pakai update. Nah, sekarang kita mau pakai yang delete. Nah, kita mau pakai yang delete ini. Copy ya. Copy. Oke, kita ke mdata ini, kita paste aja di sini. Nah, cepet ya. Paste. Nah, gitu tuh. Tap. Dah. Nah, gini tuh ya. Menerima nih where tabelnya. Kalau kita lihat di sini di CRUD ini ya, where tabelnya. Udah. Nanti kehapus. Habis ngehapus, langsung apa? Balikin lagi ke halaman itu lagi. Ke metode index lagi. Oke. Kita coba rerun aja. Nah, ini kalau kita refresh begini, set. Nah, sekarang bener kan? Nomor 4 hilang ya? Benar, Pak. Misalkan yang Andi ini juga coba kita hapus ya. Hapus. Set. Tuh, hilang. Paham nggak ada di semua? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin saya rasa untuk CRUD berarti sudah beres untuk CI ini. Saya rasa untuk ininya, codingnya juga udah ada di ininya ya, apa? Di sumber yang tadi di-share. Silahkan dicobakan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di grup WA. Nah, ada penugasan nih, ada di semua. Adik-adik, silahkan buat ya. Buat CRUD. Ya, satu contoh tabel aja. Tapi yang berkaitan dengan apa? Kajian proyeknya. Berarti ini adalah tugas kelompok. Paham? Paham, Pak. Bikin yang seperti ini. Tapi lebih diinikan juga ya, dihargai kalau didesainnya lebih cakep lah. Pakai CSS kan udah belajar kan perancangan web ya, pakai Bootstrap juga boleh. Kan kemarin udah ngumpulin juga tuh ini. Desain antar mukanya, betul? Iya, Pak. Nah, Betul, Pak. tapi harus pakai CI untuk tugas ini. Kalau proyeknya sebenarnya apakah harus pakai CI? Tidak harus pakai CI. Bebas ya, mau pakai framework boleh, mau enggak juga boleh, mau pakai framework CI boleh, mau pakai Laravel boleh, mau pakai yang lain boleh, terserah, yang penting hasilnya bagus. Tapi yang jelas adik-adik CI juga udah bisa gitu. Ngerti ya? Halo? Iya, Pak. Siap, ngerti, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai dengan sini? Silakan. Dek, Sepertinya belum ada, Pak. belum ada ya. Tapi ngerti ya, dibaca pelan-pelan itu ya. Ya, Pak. Saya rasa Iya, Pak. apa? Mau nggak? Deadline tugasnya. Oh ya. Berapa waktunya? Sehari, 2 hari, seminggu? Minggu. Oke, Seminggu. seminggu. Boleh, Pak. Seminggu ya. Tapi mungkin jangan hari Kemisnya, hari Rabu malam ya. Ya, Rabu 2359 ya. baik, Pak. Oke, makasih. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Oke, makasih ya. Yuk.